Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulindu Hidayatuliyah dari Tadris Matematika YIN Syanurjati Cirebon, kelas D semester 5. Di video ini saya akan membahas materi mengenai trigonometri. Nah, pada materi trigonometri ini, materi pertama yang akan dibahas yaitu mengenai perbandingan trigonometri. Nah, langsung saja sinus theta, karena di sini sudutnya theta. Sinus theta itu dapat didefinisikan sebagai depan per miring. Nah, lalu kosinus theta dapat didefinisikan sebagai samping per miring. Untuk tangen dapat didefinisikan sebagai depan per samping. Selanjutnya, kosekan theta dapat didefinisikan miring per depan. Untuk sekan theta dapat didefinisikan sebagai miring per samping, dan untuk kotangen theta dapat didefinisikan sebagai samping per miring. Selanjutnya, nilai trigonometri sudut istimewa. Di sini terdapat nilai-nilai sudut istimewa dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi. Pada trigonometri ini terdapat 4 kuadran, yaitu pada kuadran 1 0 sampai 90 derajat. Pada kuadran 2 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Untuk nilai pada kuadran 1 yaitu plus semua. Untuk kuadran 2 hanya sin dan kosekan yang plus. Untuk kuadran 3 yaitu hanya tan dan kotangen yang plus. Untuk kuadran 4 yaitu cos dan sekan yang plus. Pada sudut berelasi ini terdapat aturan yaitu untuk 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat yaitu tetap, dan untuk 90 derajat dan 270 derajat berubah. Kita langsung ke contoh. Sin 90 plus X. Di sini 90 berarti ini berubah. Sin menjadi cos. Lalu di sini karena plus berarti kan lebih dari 90. Berarti yang lebih dari 90 adalah di kuadran 2. Dan di kuadran 2 yang plusnya itu hanya sin dan kosekan, berarti nilainya plus. Untuk cos 90 plus X sama juga. Di sini cos 90 berarti cos 90 berubah. Dan 90 plus X itu berada di kuadran 2. Karena di sini yang plusnya hanya nilai sin dan kosekan, jadi ditambah minus. Kita pindah ke yang 180. Di sini sin 180 dikurangi X berarti terdapat di kuadran 3, dan 180 nilainya adalah tetap, berarti ditulis sin lagi. Karena di sini kuadran 3 dan di kuadran 3 180 dikurangi X berarti terdapat di kuadran 2. Di kuadran 2. Karena di sini di kuadran 2 sin dan kosekan hasilnya plus, berarti di sini juga hasilnya plus. Dan contoh di bawah ini juga sama seperti yang sudah dicontohkan. Koordinat kartesius dan koordinat polar atau kutub. Kita mempunyai sumbu Y dan sumbu X. Lalu kita misalkan punya titik A, X dengan X, Y. Lalu apabila kita tarik ke bawah, kita namakan X. Lalu dan apabila kita tarik ke sumbu Y, dinamakan Y. Dan apabila saya tarik dari titik A ke titik pusat, lalu dinamakan dengan R. Dan apabila dikasih sudut, ini panjang R dan sudutnya adalah alfa. Koordinat kartesius ini dapat ditulis
dalam koordinat polar atau kutub, yaitu r, theta. Ini disebut koordinat kutub. Jadi, x, y boleh diubah menjadi r, theta. Dalam koordinat kartesius dan koordinat polar, terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1, x dan y nilainya plus. Untuk di kuadran 2, x-nya minus, y-nya plus. Di kuadran 3, x dan y-nya minus. Di kuadran 4, yaitu x-nya plus, y-nya minus. Sekarang merubah koordinat kartesius ke koordinat polar atau koordinat kutub, yaitu dari x, y ke r, theta. R-nya yaitu akar dari x kuadrat plus y kuadrat, dan untuk tan theta yaitu y per x. Contohnya 1, akar 3. Di sini untuk x-nya yaitu 1 dan y-nya yaitu akar 3. Lalu kita masukkan ke rumus yang r yaitu x kuadrat plus y kuadrat. Untuk x-nya 1 kuadrat plus y-nya yaitu akar 3 kuadrat. 1 kuadrat yaitu 1, untuk akar 3 kuadrat yaitu 3. Akar dari 1 plus 3 yaitu akar 4. Hasil dari akar 4 yaitu 2. Lalu kita masukkan ke rumus tan theta yaitu y per x. Y-nya akar 3 dan x-nya adalah 1. Jadi hasilnya akar 3. Tan theta yaitu adalah 60 derajat. Jadi koordinat polarnya yaitu 2,60 derajat. Untuk contoh 2 silahkan diisi tanpa melihat jawaban terlebih dahulu, lalu setelah selesai jawabannya disamakan. Untuk selanjutnya merubah dari koordinat polar ke koordinat kartesius, yaitu dari r, theta ke x, y. X adalah r kali cos theta dan untuk y adalah r kali sin theta. Contohnya 8,60 derajat. Untuk r-nya adalah 8 dan theta-nya adalah 60 derajat. X kita masukkan ke rumus yang X. R-nya yaitu 8, cos theta-nya 60 derajat. 8 dikali cos 60 adalah setengah. Jadi 8 dikali setengah adalah 4. Lalu kita masukkan juga ke rumus Y, yaitu R kali sin theta. R-nya 8 sin 60. 8 dikali sin 60 yaitu setengah akar 3. 8 dikali setengah akar 3 yaitu 4 akar 3. Jadi koordinat kartesiusnya yaitu 4,4 akar 3. Grafik fungsi trigonometri. Pertama, grafik sinus. Untuk grafik sinus, grafiknya seperti ini, yaitu naik lalu turun. Dan titik maksimumnya yaitu adalah 1, titik minimumnya adalah min 1. Selanjutnya, grafik kosinus. Untuk grafik kosinus, grafiknya seperti ini, naik lalu turun, naik. Titik puncaknya atau titik maksimumnya yaitu 1, titik minimumnya yaitu min 1. Selanjutnya grafik tangen. Grafik tangen seperti ini yaitu naik terus, dan titik maksimumnya juga adalah tak hingga. Lalu titik minimumnya juga tak hingga, tetapi di sini titik minimumnya min tak hingga. Rumus segitiga dalam trigonometri. Pertama, aturan sinus, yaitu alfa A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Alfa ditambah beta ditambah gamma adalah 180 derajat. Yang kedua yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. B kuadrat yaitu A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC cos beta. Yang C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB cos gamma. Dan ini dilihat dari bentuk sisinya. Lalu apabila kita lihat dari bentuk sudutnya, yaitu cos alfa sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Untuk cos betanya, A kuadrat plus C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2AC. Untuk cos gammanya, A kuadrat plus B kuadrat dikurangi C kuadrat dibagi 2AB.
Langsung saja ke contoh soal. Di sini terdapat segitiga dengan yang diketahuinya yaitu A 20 akar 3, lalu betanya 30 derajat, lalu alfanya 90 derajat. Lalu kita cari sudut gamanya, yaitu sudut gamma adalah sama dengan 180 dikurangi alfa dikurangi beta. Nilai alfanya, sudut alfanya yaitu 90 derajat dan sudut betanya adalah 30 derajat. Jadi 180 dikurangi 90 dikurangi 30 adalah 60 derajat. Jadi gammanya adalah 60 derajat. Lalu kita cari terlebih dahulu nilai yang B. Dengan menggunakan aturan sinus A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Untuk nilai A-nya yaitu 20 akar 3, sin alfanya 90 derajat, karena yang B-nya belum diketahui, sin betanya 30 derajat. Lalu kita kali silang, B dikali sin 90, dan 20 akar 3 dikali sin 30. Sin 90 derajat yaitu 1, sin 30 derajat yaitu hasilnya setengah. B dikali 1 sama dengan 20 akar 3 dikali setengah yaitu 10 akar 3. Jadi B adalah 10 akar 3 dibagi 1 adalah 10 akar 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai C, yaitu dengan menggunakan aturan sinus B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Untuk B-nya tadi sudah diketahui yaitu 10 akar 3 per sin beta. Sin betanya 30 derajat, sin 30 derajat. Lalu C-nya belum diketahui, sin gammanya yaitu 60 derajat. Nah, sama dikali silang juga, C dikali sin 30 dan 10 akar 3 dikali sin 60 derajat. Sin 30 yaitu setengah dan untuk sin 60 yaitu setengah akar 3. Lalu kita coret angka yang sama sehingga C adalah 10 akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 yaitu adalah 3. Jadi 10 dikali 3 adalah 30. Jadi nilai C adalah 30 derajat. Selanjutnya rumus segitiga yang ketiga yaitu luas segitiga. Apabila dilihat dari dua sisi satu sudut, maka rumusnya seperti ini. Luas segitiga setengah BC sin alfa, lalu luas segitiga sama dengan setengah AC sin beta, lalu luas segitiga sama dengan setengah AB sin gamma. Nah, apabila kita lihat dari tiga sisi yaitu, maka rumusnya luas segitiga sama dengan akar dari S dikali S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C. Lalu S sama dengan setengah dikali A plus B plus C. Persamaan trigonometri. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka X1 sama dengan alfa plus N dikali 360. X2-nya yaitu 180 derajat dikurangi alfa ditambah N dikali 360 derajat. Yang kedua, jika cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan plus minus alfa ditambah N dikali 360 derajat. Jika tan sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah N dikali 180 derajat. Keterangan untuk N yaitu bilangan bulat. Identitas trigonometri. Dalam identitas trigonometri adalah aturan-aturannya. Aturannya seperti ini. Lalu syaratnya yaitu ubah salah satu ruas selain sin dan cos. Ubah ke sin atau cos. Kita langsung saja menerapkannya ke contoh. Contoh 1, 5 cos kuadrat A sama dengan 5 dikurangi 5 sin kuadrat A. Kita akan mencoba merubah dari ruas kiri terlebih dahulu, yaitu cos 2A. Cos 2A apabila dirubah menjadi 1 min sin kuadrat A. Nah, 1 min sin kuadrat A. Lalu kita kalikan ke dalam kurung ini. 5 dikali 1 yaitu 5. 5 dikali min sin kuadrat A yaitu min 5 sin kuadrat A. Terbukti sama. Lalu, apabila kita akan merubah dari ruas kanan, yaitu sin kuadrat A. Sin kuadrat A tadi itu, yaitu sin kuadrat A yaitu 1 min cos kuadrat A. 1 min cos kuadrat A. 5, lalu min 5 kita kalikan ke dalam kurung, min 5 dikali 1 yaitu min 5, min 5 dikali min cos kuadrat A yaitu plus 5 cos kuadrat A. Lalu 5 dikurangi 5 hasilnya 0, ditambah 5 cos kuadrat A, jadi hasilnya 5 cos kuadrat A.
ini sama. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3-nya silahkan kalian isi, lalu nanti jawabannya bisa disamakan. Ini menggunakan aturan identitas trigonometri yang sudah saya tadi tampilkan.